Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hari ini materi kita adalah persamaan eksponensial. Materi sebelumnya itu adalah grafik fungsi eksponen. Jadi persamaan eksponensial itu apa? Persamaan eksponensial adalah persamaan yang di dalamnya terdapat eksponen dengan bilangan pokok atau eksponennya berbentuk fungsi suatu peubah. Artinya apa? Pada persamaan eksponensial ini kan dibilang persamaan eksponensial adalah persamaan. Berarti nanti di dalamnya ada X, ada variabel, ada koefisien, dan ada konstanta. Yang pernah Ibu jelaskan waktu materi kita nilai mutlak matematika wajib. Jadi dia adalah persamaan yang di dalamnya terdapat eksponen. Jadi ada persamaan yang punya pangkat, ya, dipangkatkan dengan bilangan pokok atau eksponennya bentuk fungsi suatu peubah. Jadi bisa jadi bilangan pokoknya itu yang persamaan atau eksponennya yang persamaan, bilangan pokoknya hanya angka. Jadi pokoknya untuk persamaan eksponen ini dia ada persamaan yang berpangkat atau bilangan pokok yang pangkatnya persamaan. Kita lihat contoh, itu ada di yang pertama 4 pangkat X tambah 3 sama dengan 8. Nah yang ini pangkatnya adalah suatu persamaan. Yang kedua pangkatnya juga persamaan. Ini yang ketiga ini pangkat dan bilangan pokok adalah persamaan. Yang ini pangkat dan bilangan pokok adalah persamaan. Ingat bilangan pokok itu adalah item yang memiliki pangkat. Jadi ini dia. Yang ini eksponennya, pangkat adalah eksponennya. Nah, untuk persamaan eksponensial itu punya bentuknya ada 8. Jadi dari bentuk ini kita bisa menyelesaikan soal-soal sesuai bentuknya. Soal itu berbentuk masuk ke dalam bentuk persamaan eksponensial yang mana kita telaah. Jadi ada 8. Pada materi ini kita mempelajari 4 dulu. Yang pertama adalah kalau ada soal yang berbentuk A pangkat fx sama dengan 1 dengan A lebih besar dari 0 dan A tidak sama dengan 0, maka cara mengerjakannya adalah ambil fx-nya baru sama dengan 0. Dalam artian kalau ada soal yang memiliki bilangan pokok itu A yang lebih besar dari 0 dan tidak sama dengan 1, artinya ini adalah angka 8, 7, 9 dan seterusnya, dan pangkatnya adalah persamaan fx, suatu persamaan yang disamadengankan dengan 1, maka cara menyelesaikannya ambil pangkatnya dan sama dengan 0. Begitu. Kita lihat contoh. Tentukan himpunan penyelesaian dari 2 pangkat 3x kurang 1 sama dengan 1. Jadi di sini 2 pangkat 3x kurang 1 sama dengan 1. 2 itu sebagai A, 3x kurang 1 itu sebagai fx. Jadi di sini kan katanya fx sama dengan 0, berarti ambil pangkatnya. Pangkatnya berapa? 3x kurang 1 sama dengan 1. Itu adalah pangkatnya. Sekarang kita lihat, sama dengan 0. Kita ambil pangkatnya baru disama dengan 0. Kita lihat 3x sama dengan, pindah satunya jadi positif, x sama dengan 1/3. Makanya HP-nya sama dengan 1/3. Selesai, semudah itu. Jadi tinggal ambil pangkatnya dan sama dengan 0, cari x-nya. Itu dia. Sekarang kita lihat yang kedua. 3x kuadrat dikurang x kurang 6 sama dengan 1. Sekarang kita lihat 3 pangkat x kuadrat dikurang x kurang 6 sama dengan 1. Di sini bilangan pokoknya adalah 3, fx-nya adalah x kuadrat dikurang x sama dengan dikurang x kurang 6. Jadi kan kita ambil pangkatnya baru sama dengan 0. Pangkatnya adalah x kuadrat dikurang x kurang 6 sama dengan 0. Ini kita harus cari x-nya. Kalau dia persamaan kuadrat, kita mau mencari x ada 2. Pertama pakai faktorisasi, atau kalau tidak bisa menggunakan itu kita pakai rumus ABC. Dan SMP sudah pernah belajar yang begini, sama dengan 0. Berarti x kuadrat di sini x, di sini x. Gimana caranya? Dia kalau dikali hasilnya min 6, dijumlah hasilnya min 1. Ini kan 1 kan koefisiennya. Berarti angkanya ada berapa? Ada apa aja? 3 dan 2. Sekarang kita lihat supaya dia negatif 1. Berarti di sini positif 3 dikurang 2. Positif 3 dikali dengan min 2 itu artinya
dikali dengan min 2 itu hasilnya min 6. Positif 3 dikurang 2 adalah min 1. Selesai. Itu cara faktorisasi. Berarti ada dua hasilnya. Yang pertama, X tambah 3 sama dengan 0. Maka di sini X-nya sama dengan min 3 karena pindah. Yang kedua, X kurang 2 sama dengan 0. Berarti X sama dengan 2. Berarti HP sama dengan min 3,2. Segampang ini. Itu untuk contoh fungsi bentuk persamaan eksponensial yang pertama. Sekarang kita lanjut bentuk yang kedua. Oke, bentuk yang kedua ini adalah A pangkat fx sama dengan A pangkat p. Tetap bilangan pokok itu harus lebih besar dari 0 dan tidak boleh 1. Kita udah bahas itu. Jadi di sini ya, artinya kalau ada soal yang A-nya itu adalah angka yang lebih besar dari 0 dan tidak sama dengan 1, dengan sisi kirinya pangkatnya persamaan, sisi kanannya pangkatnya angka doang. Dan cara mengerjakannya itu adalah fx sama dengan p, artinya ambil semua pangkatnya. Bilangan pokoknya harus sama. Kalau di sini 2, di sini 2. Kalau beda bukan pakai cara yang ini. Dengan catatan A-nya sama, kan ini sama-sama A. Berarti bilangan pokoknya itu sama. 3 yang kiri berarti 3 yang kanan. 4 yang kiri berarti 4 juga yang kanan. Bilangan pokoknya harus sama, sehingga tinggal pangkat yang kita ambil, pangkat sisi kiri dan pangkat sisi kanan. Kita lihat contoh. Tentukan himpunan penyelesaian dari 3 pangkat x kuadrat kurang 2x sama dengan 3 pangkat 8. Kita tulis dulu. 3 pangkat x kuadrat dikurang 2x sama dengan 3 pangkat 8. Di sini kita lihat pangkatnya bilangan pokoknya sudah sama. Berarti kita tinggal apa? Nurunkan pangkatnya menjadi x kuadrat dikurang 2x sama dengan 8. Ya, x kuadrat dikurang 2x sama dengan 8. Jadi kita mau mencari x-nya. Kita pindahkanlah x-nya ke sebelah kiri biar menjadi bentuk persamaan kuadrat yang sempurna. Jadi x kuadrat dikurang 2x, 8 pindah jadi min 8 sama dengan 0. Ya. Jadi ini kita selesaikan menggunakan persamaan atau faktorisasi. Berarti ini x, yang ini x. Gimana caranya? Dikali hasilnya min 8, dijumlah hasilnya min 2. Berarti angkanya bisa kita pakai adalah 4 dan 2. Kalau 2-nya di sini, 4-nya di sini nggak apa-apa, yang penting nanti tandanya. Jadi supaya min 2 berarti kan di sini min 4 tambah 2. Ya, min 4 tambah 2 itu min 2, min 4 kali 2 itu 8. Berarti x min 8, x-nya ada x kurang 4 sama dengan 0 dan x tambah 2 sama dengan 0. Yang ini x sama dengan 4 dan yang ini x sama dengan min 2. Berarti HP-nya sama dengan min 2 dan 4. Begitu. Untuk yang ini tadi ada kesalahan Ibu ya. Ini itu min 3 dengan 2. Berarti kan min 3 tambah 2 min 1. Maaf. Hilap. Berarti ini kurang, ini jadinya positif, yang ini tambah, ini jadinya negatif. Berarti ini negatif 2 dan 3. Begitu, mohon maaf sebesar-besarnya. Oke, itu lanjut ke bentuk yang ketiga. Bentuk yang ketiga itu adalah A pangkat fx sama dengan A pangkat gx. Dengan bilangan pokok syaratnya tetap A lebih besar dari 0 dan tidak boleh 1. Di sini juga tetap. Contohnya nanti di soal bilangan pokoknya harus sama, sehingga kita tinggal ngambil pangkatnya aja untuk penyelesaian. Di sini kedua pangkatnya itu persamaan. Lihat kalau udah ada fx gx itu berarti dia persamaan. Kalau masih cuma huruf p, b, q itu berarti angka. Langsung kita lihat contoh. Di sini ada 8 pangkat x pangkat 2x kurang 5 sama dengan 32 pangkat x kurang 4. Ini kita tulis 8 pangkat 2x kurang 5 sama dengan 32 pangkat x kurang 4. Oke, lihat syaratnya A-nya harus sama. Bilangan pokoknya harus sama, sedangkan di sini bilangan pokoknya beda. 8 dan 32.
Berarti tidak bisa kita mengerjakan pakai ini, salah. Bisa kita kerjakan karena lihat cirinya sudah benar. Pangkatnya itu berbeda, sudah benar dan merupakan persamaan. Kan ini bisa kita sederhanakan supaya memiliki bilangan pokok yang sama. Gitu. Sekarang kita lihat kalau 32 disetarakan ke 8, 8 pangkat berapa dia? 32. 8 pangkat 1 8, 8 pangkat 2 64. Berarti tidak bisa disetarakan ke bilangan pokok 8. Kita ambil titik tengah. Angka berapa yang bisa menyederhanakan 8 ini? 2. Angka 2. Yang ini 2 pangkat 3. 32 itu 2 pangkat 32 itu 2 pangkat 5 ya. 2 pangkat 5. Sekarang kita tinggal tambah, kita masukkan. Berarti ini dikali 2x kurang 5. Yang ini dikali dengan x kurang 4. Ya. Berarti ini kan sama, udah sama-sama 2. 2 pangkat 3 itu 8, 2 pangkat 5 32. Sekarang pangkatnya kan jadinya ada 2, 3 dengan 2x kurang 5. Ini dikali. Yang ini juga dikali. Berarti jadinya 2. Masukkan 3 dikali 2x. Berarti 6x. 3 dikali min 5 min 15 sama dengan 2. 5 dikali x 5x. 5 dikali min 4 dikurang 20. Berarti udah sama, tinggal kita turunkan pangkatnya diambil. Berarti ini 6x kurang 15 sama dengan 5x kurang 20. Sekarang kita satukan yang x ke sebelah sana, yang tidak punya x ke sebelah kanan. Berarti ini tinggal 6x. 5x nya pindah jadi negatif 5x sama dengan ini punya si min 20. Min 15 pindah jadi positif 15. Berarti ini x sama dengan min 20 tambah 15 adalah min 5. Berarti HP-nya sama dengan min 5. Selesai. Segampang itu. Jadi penyelesaian bentuk persamaan eksponen, penyelesaian persamaan eksponen itu tergantung bentuknya. Ya, jadi kita harus ingat bentuk soalnya gimana. Oh, berarti kalau bentuknya begini dengan pangkat beda bilangan pokok sama itu bentuknya nomor 3 kita pakai. Oh, kalau bilangan pokoknya sama, pangkatnya satu persamaan dan satu angka, berarti kita menyelesaikannya pakai yang poin 2. Dan kalau bilangan pokoknya tidak sama, kita lihat bisakah disamakan. Kalau bisa pakai yang nomor 2 atau nomor 3 tergantung pangkatnya. Kalau tidak sama, kita pakai yang bentuk keempat. Kita pakai yang bentuk keempat. Ini 3. Kita pakai bentuk keempat. Kita lihat. Kalau nggak sama bilangan pokoknya dan tidak bisa disamakan dengan disederhanakan, kita pakai yang ini. Karena di sini A pangkat fx sama dengan B pangkat fx. Syarat A dan B itu tidak boleh 1 dan harus lebih besar dari 0. Kita lihat di sini bilangan pokoknya berbeda, tapi pangkatnya harus sama. Pangkatnya sama, bilangan pokoknya berbeda dan bilangan pokoknya tidak bisa disamakan atau disederhanakan menjadi bilangan pokok yang sama. Maka mengerjakannya adalah menggunakan bentuk keempat. Lihat ya, karena pangkatnya sama, maka pangkatnya kita ambil dan sama dengan 0. Kita lihat contoh. Di sini adalah 4 pangkat x kuadrat dikurang x kurang 6 sama dengan 3 pangkat x kuadrat dikurang x kurang 6. Ini bilangan pokoknya 4 dan 3 dan mereka tidak bisa disatukan bentuk bilangan pokoknya, angkanya, karena tidak bisa disederhanakan menjadi angka yang sama. Seperti 8 dan 32 tadi. Di sini pangkatnya sama, berarti kita mengerjakannya menggunakan bentuk nomor 4. Kita lihat soalnya. 4 pangkat x kuadrat dikurang x kurang 6 sama dengan 3 pangkat x kuadrat dikurang x kurang 6. Ambil katanya. Ambil pangkatnya sama dengan 0. Berarti x kuadrat dikurang x kurang 6 sama dengan 0. Berarti ini kita selesaikan menggunakan faktorisasi untuk mencapai nilai x. Berarti di sini x, di sini x. Dikalikan min 6, dijumlahkan min 1. Berarti tadi 2 dan 3. Di sini min, di sini positif. Berarti yang ada 2x-nya x ditambah 2 sama dengan 0 dan x kurang 3 sama dengan 0. Berarti ini x sama dengan min 2, ini x sama dengan 3. Sehingga HP-nya
min 2 dan 3. Itu cukup mudah. Ya, jadi materi kita hari ini silahkan di list pertanyaan-pertanyaan untuk ditanyakan pada saat kita tatap muka di Senin depan atau layanan bimbingan di Senin depan. Ya, kita tutup hanya sampai sini materi kita. Kalau ada mau bertanya boleh pada saat bimbingan. Silakan dicatat. Jadi pertemuan selanjutnya Ibu harus sudah melihat catatan dari awal. Ya, dari awal Ibu menyampaikan materi, grafik fungsi, terus fungsi eksponen, sifat-sifat pangkat itu harus sudah ada di buku catatan kalian saat Ibu cek di Senin depan. Sampai dengan materi yang ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.